Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kalor dan kerja. Mungkin ini bagian dari review dari termodinamika ya. Jadi, saya akan membahas tentang kalor dan kerja. Kerja di sini khusus untuk termodinamika ya, walaupun penurunan nanti saya ulang dari fisika dasar gitu ya. Tapi ini mungkin akan selalu dipakai dalam pembahasan termodinamika. Oke, saya mulai dari kalor dulu ya. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Ya, seperti kita ketahui, ada yang namanya energi mekanik, energi kinetik, dan lain sebagainya. Nah, energi kalor ini, atau heat ya, energi kalor ini kaitannya sangat erat dengan temperatur. Oke, misalnya saya punya air, yang tadinya 27 derajat Celcius, kemudian saya berikan energi dalam bentuk kalor menjadi air yang temperaturnya menjadi misalnya jadi 50 derajat Celcius. Nah, ini yang namanya kalor, energi kalor. Saya berikan energi pada air yang tadinya temperaturnya 27 derajat Celcius menjadi 50, itu artinya saya memberikan kalor. Atau peristiwa sebaliknya, kalau tadinya 50 derajat Celcius kemudian kita taruh di ruangan, akhirnya temperaturnya turun. Nah, itu juga melepaskan kalor. Nah, kalor ini dapat secara fisik ya, dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama, naik turunnya temperatur yang tadi kita sudah bahas ya, yang barusan kita bahas. Naik atau turunnya temperatur. Naik atau turunnya temperatur. Kemudian ada juga perubahan fasa. Fasa berubah gitu ya. Misalnya tadinya padat menjadi cair, atau tadinya cair jadi gas gitu ya. Itu kita berikan kalor atau kita lepaskan kalor. Yang ketiga bisa juga kalau kita panaskan atau kita berikan kalor, maka terjadilah pemuaian, perubahan ukuran, pemuaian atau penyusutan. Nah, besarnya energi kalor ini mungkin sudah kita bahas di awal, bahwa untuk menaikkan kalor itu namanya kalor sensible, untuk merubah fasa itu namanya kalor laten, dan pemuaian adalah yang mungkin akan kita bahas sekarang, yaitu dengan kerja, pemuaian atau penyusutannya. Oke, saya masuk ke kerja. Nah, apa itu kerja? Kerja mungkin bisa diartikan juga dengan kaitannya dengan energi juga gitu ya, karena satuannya joule juga. Nah, jadi work atau kerja itu sebenarnya adalah definisinya adalah F dikali dengan delta S kan. Di fisika dasar kita dapat pelajaran ini, atau kalau dalam bentuk integralnya saya bisa tuliskan sebagai seperti ini. Integral F dikali elemen panjang atau elemen jarak ya. Nah, kita tahu bahwa F itu kan sebenarnya kan P dikali A kan, dikali dengan ds. Nah, kalau A dikalikan dengan ds, perubahan jarak, maka ini adalah perubahan volume sebenarnya. Maka kita definisikan bahwa kerja dalam termodinamika adalah P dikali V. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah definisi yang paling tepat untuk menjelaskan apa itu kerja. Gitu. Jadi seperti kita yang lihat di sini, bahwa kerja akan bernilai bernilai lebih dari 0 atau akan ada jika ada perubahan volume. Kalau volumenya tidak berubah, maka tidak akan ada yang namanya kerja gitu. Contohnya gini, kalau misalnya saya punya misalnya sistem piston silinder gitu ya. Sistem piston silinder itu kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Nah, yang namanya piston itu di dalamnya ada gas atau adalah fluida gitu ya. Saya tulis saja gas di sini.
gas ini bisa menerima kalor, bisa melepaskan kalor. Dan ini piston. Piston ini dapat bergerak bebas ke atas atau ke bawah karena di sini kita asumsikan tidak ada gesekan dan kita asumsikan saja pistonnya itu adalah tidak bermassa. Jadi contohnya gini, misalnya piston ini menerima kalor sehingga memuai sebuah sistem piston sendiri memuai dari misalnya dari misalnya 1 meter kubik menjadi 2 meter kubik. Dan tekanannya misalnya ini berlangsung secara isobarik, tekanannya misalnya adalah 100 kilopascal. Gitu ya. Nah, berapa sih kerjanya? Oke, sudah kita balikkan ke definisi, yaitu W kerja sama dengan integral P dV. Tekanan tidak berubah nih. Jadi kita tuliskan bisa P, karena ini konstan tekanannya, kita tuliskan jadi dV. Sehingga kita bisa tuliskan P dikali V dari V1 ke V2, vector volume ya. Sehingga kita bisa tuliskan P dikali dengan delta V, yaitu 100 kilopascal dikali dengan V-nya 2 minus 1, sehingga didapat menjadi 100 kilojoule. Ingat ya, karena saya pakai satuannya kilopascal. Nah, ini yang dinamakan dengan kerja. Kemudian kalau dV-nya 0, maka W-nya pasti 0. Gitu. Oke, mungkin di sini untuk pembahasan tentang kerja, nanti kita akan bahas lagi lebih detail kaitannya dengan proses-proses termodinamika.